Ya, saya Flen akan menjawab beberapa pertanyaan dari Prung. Yang ke satu, mural atau graffiti? Graffiti. Alasannya gimana saya? Bebas. Yang kedua, trend bombing atau billboard? Saya pilih billboard karena lebih adrenalin. Yang ketiga, kanvas atau dinding? Dinding. Alasannya dalam pengeksplorasian lebih luas. Yang keempat, bomber Jerman atau Inggris? Saya pilih Jerman karena lebih gimana ya, lebih aredaan gitu, keren. Hai bro, bertemu lagi dengan saya Jebo Rambo di Prung Station. Kali ini saya sendirian karena Pay is good. Istrinya baru melahirkan. Selamat ya buat Pay is good itu ya, anaknya. Selamat Ape ya, selamat ya itu Pay. Jadi katanya pas cowok. pas borojo langsung agak jeleng itu. Bener murah itu anaknya, nggak tahu sih Pay, nggak tahu bener nggak tahu nggak, tapi dia ceritanya seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan semoga anaknya menjadi anak yang solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua dan menjadi aset di akhirat kelak. Wah berat ya. Tapi pada episode kali ini ya nggak tanpa Pay is good lah, tanpa celetukan. Biasanya dia yang sering memberikan warna di sini, tapi karena ya mungkin kesibukan lagi rariwuh ya. Mudah-mudahan sehat lah Pay ya, untuk Pay di sana sama istri dan dedek bayinya. Tapi kali ini Prung Station akan kedatangan bintang tamu, seorang muralis muda yang memang bercita-cita sampai tua ya tukang gambar-gambar aja lah. Sampai dulu katanya sempat ngewarnain ayam-ayam itu, ayam warna-warni juga beliau katanya. Oke, kita sambut saja, please welcome Flen. Flen ya saya panggil ya. Sehat Flen? Sehat. Alhamdulillah. Kesibukan apa nih Flen sekarang? Kesibukan jaga toko. Jaga toko. Ya. Toko di mana? Ada di Bandung di jalan patokannya mah. Oh, itu shopkeeper berarti ya, jaga tokonya ya? Ya shopkeeper, ininya bidang usahanya di art supply sih, kayak kita teh jualan apa ya, cat semprot. Oh, khusus peralatan untuk graffiti ya. Namanya apa tadi? Nama tokonya mah ya. Kalau art supply itu apa? Band. Art supply itu kayak gimana ya? Menyuplai alat-alat gambar kesenian lah ya, gambar. Jadi dari krayon juga ada itu. Enggak. Enggak. Lebih ke ini sih, buat graffiti kayak kita ada beberapa produk lokal yang produknya konsen di cat semprot gitu. Terus di si cat semprot itu teh ada namanya caps. Oh, namanya si caps. Kepala piloknya itu. Oh, namanya itu caps ya? Ya, jadi ada berbagai macam buat kebutuhannya. Jadi kayak buat keluarnya ada yang kecil, sedang, gede. Kayak gitu. Keluar semprotannya itu? Ya. Oh, macam-macam ya. Berarti itu kalau saya kan taunya pilok ya, pilok biasa aja buat pilok sepeda gitu ya. Oh, macam-macam ya. Buat pelek ya, mungkin saya dulu karena ya nggak tahu lah. Plan lah ya. Nah, Plan gini Plan. Sejak kapan sih Plan ini mengenal dunia graffiti dan kenapa tertarik? Kalau untuk melakukannya masih dari kecil sih, dari SD lah, udah iseng-iseng. Oh, coret di tembok? Ya, tembok rumah gitu. Oh iya, kayak ganggang. Gitu-gitu. Oh, di ganggang. Itu pakai cat apa waktu kecil? Krayon? Udah cat semprot. Cat semprot? Kelas 2, kelas 3 SD lah. Oh. Udah mulai iseng-iseng gitu. Udah mulai iseng-iseng ya berarti ya. Cuman kalau kesininya karena gimana ya, kayak yang saya lakuin teh ternyata itu teh graffiti teh menyadari mah SMP lah. Oh, SMP apa karena ya? Informasi udah masuk gitu. Betul. Jadi di SD udah coret-coret asal gitu ya, tapi udah berbentuk berarti itu udah dalam bentuk tulisan. Oh, dalam bentuk tulisan ya, coretan, coretan gitu ya, dan baru menyadari ketika SMP bahwa yang ini adalah graffiti. Iya. Oh, dari SD ya. Dari SD mah ya maksudnya ininya gitu, iseng-isengnya. Iseng-isengnya, gitu. Tapi ketika untuk maksudnya saya mulai serius nih itu sejak kapan sih?
SMA udah masuk SMA sih. Oh, SMA. Kalau untuk kayak udah nemu kayak di graffiti itu kayak ada nickname sebetulnya. Oh, di graffiti itu ada nickname, nggak pakai nama asli gitu maksudnya atau Ya, gimana? nama samaran lainnya. Nama sama gitu. lainnya. Ini juga salah satunya pakai balaklava juga. Iya gitu ya. Iya. Iya, jadi ini Menghindari- permintaan inilah menghindari dari Pol PP ya mungkin ya. Ya, kesatu itu sama buronan ini Oh, buronan. ngambil itu Ambil apa? fried chicken. Oh, fried chicken itu suka. Oh, ternyata saya oh ini selain tukang milok juga tukang ngambil fried chicken yang itu yang KFC gitu. Iya, KFC. KFC kenapa itu dipaling karena lapar aja gitu lewat Iya. dapur? Karena di rumah nasi banyak tapi dengannya nggak ada. Oh, jadi ya ngaling KFC ya pakai ini ya. Wah, luar biasa ternyata. punten. Iya, iya. Jadi ini bercanda ya, Ya, kita kadarnya bukan enggak lah aman nih. Iya, iya. Ini dikasih. Nih plan saya pengen nanya mural dan graffiti itu perbedaannya apa sih? Karena saya orang awam ya, nggak tahu mana mural, mana graffiti. Coba bisa dari pandangan Plan sendiri apa Kalau sih menurut- perbedaannya? Pandangan saya mah perbedaan mural sama graffiti mah ya kayak untuk pertama mungkin di mural dulu. Ya. Kalau mural lebih ke apa sih? Segi artistiknya mungkin lebih dimatengin kayak konsep yang kayak Oke. gitu-gitu dan sebenarnya medianya tuh mural tuh kayak gambar di tembok tuh mural sebenarnya. Cuman yang membedakan dengan grafitinya tuh kayak kalau mural mungkin bisa disebut dalam pengaksesan si spotnya tuh legal lah gitu. Jadi kayak gimana ya? Oke. Yang spotnya tuh legal biasanya mural itu. Biasanya terus disponsorin Pemprov. Oh, disponsorin. Iya, biasanya. Oh, itu mural. Kalau Pemprov Pemkot gitulah. Iya. Ada juga yang individu kayak Oh, ada juga yang individu. gitu. Cuman untuk membedakan dengan grafitinya mah dalam hal teknisnya mah pemakaian kuas dan cat semprot sih. Oh, perbedaannya di sana. Ya. Kalau mural lebih ke Kalau mural lebih Kuas. banyaknya apa? Kuas kayak pakai gitu. kuas. Kalau graffiti baru cat semprot gitu. Ya, Itu aja sih ya perbedaan yang ya sebenarnya sama aja gitu ya. Ya, ini sebenarnya mah dari pandangan Oh dari ya, pandangan saya gitu. pandangan Plan ya. Karena medianya tetap sama dinding ya. Karena Ya, yang saya baca itu mural itu kan berawal dari kata murus ya. Murus itu artinya dinding kan ya. Ya, nah ini tuh hal-hal baru Plan. Maksudnya fenomena mural graffiti ini hal baru atau memang dari dulu juga ada di luar negeri nih misalkan? Udah dari dulu kayaknya sih. Oh, udah dari dulu ya. Mungkin rentang tahun 60-an awal kayak gitu-gitu. Tahun 1960-an gitu. Iya. Oh, Terus oke. lebih jauhnya lagi mah kayak dijelasin sekarang gitu ya. Gak apa-apa. Apa kayak tulisan-tulisan di goa kayak gitu-gitu Oh, di Goa ada itu yang kan nulis. tembok juga kan goa gitu. Oh, Medianya dinding lah gitu. medianya dinding. Di Goa juga ditulis. Ya kayak nulis gitu tulisan-tulisan goa Oh kayak iya, gitu-gitu. yang kayak ini ya tulisan-tulisan di ukir gitu tuh ya. Heeh, Itu juga berarti masuknya mural. Atau apa? goresan sih Goresan apa ya? ya, goresan-goresan kayak gitu di Mm-mm. Goa orang-orang dulu berarti. Ya orang-orang dulu. Zaman Flintstone mungkin ya. Iya, Ya, zaman zaman Flintstone ya mungkin. Flintstone, iya. Oh, gitu. Tapi saya yang paling terkenal itu Pablo Picasso. Iya. Ya, itu seniman yang memang dia menggambarkan apa tuh peperangan Jerman dan Spanyol kalau nggak salah. Saya hebat ya tahu ya karena saya juga baru baca. Nanti kalau saya nggak baca kan saya nggak seimbang nanti Iya. ngobrolnya ya. Nah, Pablo Picasso dan katanya mural juga memang sudah ada sejak zaman dulu banget gitu dan itu memang untuk apa ya melampiaskan gejala seperti apa adanya ketidakadilan di masyarakat yang Iya. terjadi di masyarakat ya otomatis bentuk protesnya seperti itu ya mungkin Iya. Plan ya. Mungkin seperti itu sih. Hmm. Kayak gimana ya? Seperti menyalurkan sebuah gimana ya? Berekspresi lah kayak gitu Berekspresi, menurutnya. ya, ya. Mencurahkan isi hati. Isi hati ya. Jadi apapun ya, mau pemberontakan, kadang bentuk cinta juga bisa Boleh. boleh ya. Ya kadang kan suka banyak juga kayak misalnya Ripki Lopelina kayak gitu. Oh iya, kan, benar. Itu dalam bentuk cinta. Benar dulu di Bandung itu ada mural apa ceweknya teh misalkan Sarah jahat. Ya. Apa siapalah apa Kadang apa. happy birthday. Ya kayak gitu ya bisa ya. Ya, Iya, jadi bisa. nggak selalu tentang
berbicara tentang pemberontakan, tapi Iya. ada sisi yang ya agak masalah hati ke hati, ya Nah, bisa ya itu kan bisa. romantis ya buat sebuah romantis. Hmm. Nah, kalau di Indonesia sendiri nih, Iya. itu memang dari dulu apa memang ada atau memang sekarang-sekarang? Kalau setahu saya mah emang udah dari dulu juga. Dari dulu Ah, itu. Jadi kayak gimana meureun ya? Kayak waktu zaman ini mah meureun penjajahan mah kayak dimulai dari si pemuda-pemudanya teh gitu ya buat bikin semangat pemuda lainnya teh kayak bikin mereka atau mati kayak gitu. Oh, mereka atau mati. Nah, itu mah lebih konteksnya jadi lebih ke pemberontakan ke si penjajah Iya, gitu. iya bentuk perjuangan ya. Bentuk perjuangan. Bentuk perjuangan. Kayak, Terus Bung ada ayo Bung. Bung Ayo Bung Kayak itu ya gitu. salah satunya. Oke. Berarti memang ada sejak dulu ya. Ada iya sih. Ya kalau Bisa untuk juga. di Indonesia lah ya. Nah, kalau untuk di Bandung sendiri tahu? Kalau yang tahu mah kalau buat di Bandung mah sebenarnya ya yang kayak mungkin bukan pionir atau apa ya. Kayak si Bandung mah tulisan-tulisan coretan gangster. Oh. Itu tuh udah masuk graffiti juga kan coretan. Oh, benar. Ya Pakai dulu. cat semprot. Heeh. gitu. Dan dulu itu gede-gede tuh bagus-bagus tulisan Ya. geng motor dulu tuh memang. Dan kayak misalnya disebutlah 4 geng motor Di gede kota di Bandung Bandung. teh ada EKTC, Menreker, GBR. sama GBR. Ya. Pasti dilihatnya tuh itu teh fontnya berbeda-beda. Ya benar punya karakter tersendiri. Iya. Heeh, benar. Kayak misalnya EKTC mana terus sama EKTC ini fontnya beda juga. Iya, heeh. Saya sempat jadi akhirnya karena ya dulu ya pas saya zaman SMA karena sering lihat tembok gangster itu akhirnya di buku sekolah itu ya tulis gitu. Jadi Iya. apa? Menginspirasi gitu akhirnya di. Nah, kalau ini EKTC seperti ini, GBR kayak gini gitu Iya, kan iya. ya. Oh, benar. Nah, untuk di Bandungnya mah itu mungkin cuman rentang 90-an awal mungkin kalau di Bandung mah udah mulai masuk kayak mungkin informasi udah mulai masuk ya Iya. tahun itu dalam hal apanya ya teknisnya jadi lebih pengeksplorasian fontnya tuh jadi lebih Lebih banyak lah ya. gimana ya Bervariasi ya. bervariasi dan karena ada referensi mungkin Oh udah ya. tapi susah juga sih nah zaman dulu mah. Oh, untuk mencari referensi Iya, itu ya kan ya. kayak gimana ya mungkin untuk kelas tertentu lah yang bisa mengakses referensi itu teh gitu. Oh, iya. Kayak beli buku grafitinya atau apanya Ya, kayak yang punya gitu-gitu, uang ya. lebih lah ya. Iya, Nah, mungkin kalau- bisa disebut gitu. Kalau dulu mah ya mungkin ya apa adanya aja gitu ya. Iya, Apa adanya nggak lihat apa fontnya seperti Mm-mm. apa, bentuk fontnya seperti apa. Nah, ini nih yang pengen saya tanyain kan tipe-tipe grafiti teh banyak ya. Ada yang namanya simple piece, masterpiece, tagging. iya. Itu teh apa sih? Dari tagging dulu mah Tag, ya. oke, Jo, oke. Ini pas ya gitu. Ini mah Kalau pada dari tagging mah setahu saya Ah, gitu. Setahu saya mah tipe-tipe graffiti mah dimulai dari tagging. Nah, tagging itu dalam bentuknya coretan kayak misalnya nama gitulah. Kayak Oke. misalnya nama saya Flan gitu. ah, Ditulis Flan gitu. oke. Itu tagging Watermark. Ya, Kalau bahasa ini mah watermark ya. Dan dalam tagging itu teh ada kayak gimana ya? Kayak pengeksplorasian bentuk huruf gitu font. Jadi disebutnya hand style. Hand style. Ya hand style tagging gitu. Oke. Jadi S-nya bisa dikumak-kumak Iya, diulik lah ya. disambung ya. Ah, Nah, Oke, dari itu tagging. tagging hand style. throw up. Throw up mah jadi kayak bentuk masih font, Ya. cuman ini gini yang bentuk fontnya teh bubble gitu. Oh iya, yang gelembung-gelembung gitu ya. Jadi kayak gimana ya? Nah, dalam si terap itu teh jadi kayak ada garis pertamanya gitu. Garis pertamanya disebutnya apa? Hollow gitu. Jadi kayak Hollow. ada hollow tuh kayak ya bentuk satu garis gitu. Hah? Dan kalau diisi nanti udah masuknya throw-up-nya ada fill in-nya gitu. Fill in tuh kayak isi lah, Oh iya. background gitu. Jadi intinya throw up tuh yang gelembung-gelembung itu ya, Ya yang bulat-bulat gitu. sebenarnya tidak ada batasan bentuk. Tidak ada Kalau batasan untuk di bentuk. graffiti mah ya bebaskan gitu. Bebaskan. Kumaha maneh gitu ya. Kemana we gitu ya. Cuman yang pertama ya kayak bentuk gelembung-gelembung itu. Dan biasanya kalau misalnya namanya Flan bisa di dalam throw-up teh bisa disingkat FLD. bisa 3, 2 atau 1 huruf gitu. Oh.
Jadi ya. ngejar durasi juga kalau misalnya bombing. Bombing gitu Ya ya. lebih pengerjaannya lebih cepat lah si throw up teh. Throw up ya. Nah, kalau ada yang terus namanya apa simple piece. Nah, simple piece mah dalam bentuk font, Iya. cuman jadi mungkin nanti bisa dikasih contohnya Ya, ya. ya nanti kita coba kasih gambar. Jadi misalnya kayak saya plan gitu ya. Nanti misalnya ada 5 huruf itu teh bentuk fontnya teh rada simple gitu. Ya jadi jelas terbaca lah gitu. Iya. Simple piece mah. Oh iya, simple piece mah yang memang jelas terbaca ya gitu ya. Cuman bisa berbentuk balok, bisa berbentuk strike letter atau kayak gimana gitu. Ya. Nah, Kalau terus masterpiece, kalau masterpiece mah lebih ke di konsep si Oh. ininya teh kayak fontnya teh bentuknya lebih aneh lagi. Lebih diniatkan lah. ya diniatkan yang terjadi plan yang lakukan sama teman-teman ini biasanya Ya. kebanyakan itu apa tuh dikonsep dulu atau ya atau spontan aja kita pengen ngebom di sini. Kebanyakannya Misalkan. spontanitas Spontanitas ya untuk Kalau- saat ini ya. gitu. Ya untuk saat ini. Ah, Cuman ada juga yang kayak di konsep terlebih dahulu kayak gitu. Oke. Biasanya itu mah kalau misalnya gambar barengan misalnya 10 orang gitu. Ya, Dalam satu tembok yang gede itu di konsep gitu. oke. Misalnya temanya Kota Bandung Kota atau Bandung. apa gitu. Si fontnya mah dengan gayanya masing-masing cuman lebih di konsep kayak gitu. Oke. Iya. Kalau masterpiece mah itu sih Lebih ke di konsepnya secara Iya, matang nanti fontnya lebih kita mau matang. pakai apa kayak gitu ya. dalam apa kayak turunan-turunan warna kayak gitu. Dipikirin lah ya, di Ya. konsep banget lah ya, itu mah detail banget lah. Mm. Terus ada ya apa trend bombing ya, itu apa trend bombing? Tren bombing mah gambar di kereta. Ngegambar gerbong. Iya, kereta. Kalau di Indonesia ada belum kayak gitu. Kasih tahu gak jangan Kok nanti disensor ya. Plan pernah nggak kayak seperti itu? gambar di kereta. Ah, Waduh. Kasih tahu di sini gitu. boleh nggak apa-apa. Pernah nggak melakukan hal kayak gitu? Hal gila lah bisa kita sebut. Pernah sih. Pernah. Itu keretanya masih aktif. Kereta maju. Kereta maju. Kayak di Jerman kayak gitu. Baru sih ya. Baru Nyoba-nyoba lah gitu. Kayak nyoba-nyoba. kumaha sih gambar di kereta kayak gitu. Iya. Cuman ya adrenalinnya Adrenalinnya lebih. Memang itu yang dicari plan dan teman-teman. ya mungkin kalau bisa disebut adrenalin junkie lah kayak gitulah. Adrenalin junkie ya, yang bikin kita ketagihan ya. Iya, jadi kayak gimana ya? Ada hal yang beda tidak bisa diucapkan atau Oke. ini mungkin ya, cuman udah melakukan itu teh, jir, asa ada kebanggaan tersendiri ya, kepuasan lah ya, kepuasan tersendiri. kayak kebutuhan apa ya? Mungkin kebutuhan jiwa teh berarti rohani mereka Ya, kayak gitu. Oke, berarti kalau di tembok mah biasa lah ya. Iya. Tapi ada sesuatu yang memang medianya yang Ya memang medianya nggak pasaran lah. Iya. Buat sesuatu juga untuk kesana melakukannya juga ada resiko tinggi juga yang ada harus. ya spot-spot transportasi kayak gitu kan. Iya. Kereta, bus. Bus kayak gitu. Kayak Oh, gitu. pernah ya plan ya? Aduh, bener sih plan. Ini ternyata tapi itu jadi masalah nggak atau seneng? Kayaknya mah dimasalahin mungkin Oh, ya di untuk masalah. pihak pengelolanya, cuman nggak tahu juga gitu. Iya, nggak tahu lah ya Iya. itu, pokoknya setelah itu mah caw aja ya, cabut Caw. aja ya. Nah, kalau billboard itu apa? Hunting billboard ya namanya ya. Ya Billboard hunter, sorry. ya ngebom gambar graffiti di billboard gitu. Oh, kan ada billboard kosong gitu. Jadi kayak billboardnya tuh bisa dinaikin lah gitu. Terus space-nya mau di billboardnya ada iklan atau enggak gitu nya. Terus bisa diakses gitu, disikat kayak gitu. Oh. Tren-tren kalau billboard sendiri mah kayaknya tren-tren Amerika dan Tren-tren Amerika itu tuh. Waduh. Jadi naik gitu ya di atas. Naik ke atas? Ya naik. Naik nerekel gitu ya. Aduh. Gambar di atas. Gambar di atas. Aduh. Benar, Bararaung itu sih ya plannya ya sama teman-teman, tapi ya itu ya serunanya. ya kalau untuk saat ini mah itulah yang favoritnya, jadi kayak gimana ya, Billboard hunter itu. Jadi kayak wah ngalanyap lah kayak mobil gede ngelewat teh ngeng gitu, jadi si billboardnya emang bener-bener goyang ya. oh ya gitu, jadi emang kayaknya mah emang dibuat
dibuat harus gitu meureun si billboard teh kayak si reklame teh kalau misalnya ajeg mah meureun kalau keanginan teh buntuh meureun. Oh Jadi iya, harus ya ada ada gitu. dibikin goyang dikit Iya. ya. Dan itu naik ke atas billboard tanpa Naik. pengaman. tanpa. Tanpa pengaman itu Iya. biasa berapa orang? Kalau sekarang mah saya mah baru dua lah ada Berdua. partner. Oh, partner berdua itu naik Iya. ke billboard. Naik. Aduh, benar bararaung saya. Bener itu pastilah saya mah lihat Seru-seruan gitu. kan pasti lihat ke bawah tuh urut teh leuleus. Pasti. Gede. Plan ya? Ya pasti. Pasti ya lulus ya. Pasti. Edan, Apa ya kayak gimana? Mungkin pas pertama kali naiknya mah pastilah ada meskipun berulang-ulang, cuman rasa pertamanya mah pasti ada gempernya mah. gempernya mah pasti ada Pasti ya ada. gitu ya. Cuman ke sana Gemper teh apa ya pasti? gemper teh tegang lah. Tegang. Ya, tegang. Jadi tapi udah karena sering melakukan mah jadi hal yang biasa we meureun ya. Maksudnya udah Enggak, biasa teh biasa rasa juga. takutnya teh udah agak enggak terlalu kayak Ya awal-awal bisa gitu. lebih dikelola mungkin. Iya, si rasa takutnya lebih dikelola aja benar. Nah, Lebih di- graffiti sebagai simbol pemberontakan menyalurkan ekspresi. Ada font bahasa-bahasa tertentu katanya. Ini tuh font apa sih maksudnya font-font yang tadi di awal kan kita udah jelasin nih. Iya. Nah, ini font-font awal yang apa masuknya ke pemberontakan atau apa gitu. Font mungkin tadi teh apa aja font sih? rahasia. Oh, font-font rahasia dulu meren ya. Iya, font-font rahasia teh apa maksudnya di sini teh font-font rahasia? Jadi kayak font-font rahasia teh kayak kita teh punya font tersendiri gitu setiap si itunya teh individunya teh ada bisa di ininya mah contohnya mah kayak ada di graffiti teh kaligrafi. Kaligrafi. Jadi kayak kaligrafi Oke, Cuman kaligrafi. ya graffiti gitu digrafitikeun gitu. Ya, saya tahu Iya. itu suka lihat-lihat juga Mm-mm. itu. Oh, itu font Jadi rahasia. font-fontnya teh nggak kebaca gitu cuman padahal itu teh ada artian tertentunya. Kalau sama orang awam nggak terbaca gitu Mm-mm. maksudnya. Kalau Kayak font-font Brazil lah gitu, kayak font-font graffiti Brazil mah. Nanti bisa dikasih contohnya juga Maren. ya, hah? Si font-fontnya teh kayak bentuk-bentukannya teh Akar atau gimana? enggak itu mah turbidity kayaknya mah. turbidity, oke. Ini apa kayak gimana ya si bentuk fontnya teh lebih eksplorasinya teh dan gitu apa bagus si misalnya F gini doang di kayak di gimana warnain pinggirnya dikasih arrow lagi jadi kayak kasih tambahan-tambahan lain gitu garis-garis lain. Oh, jadi diulik lagi lah itu teh ya font Ya. itu teh. Jadi font itu teh beda dengan font yang di komputer kayak misalkan Beda. apa Times New Roman Beda. beda. Tahoma Atau ya Calibri beda itu Calibri teh. beda. Jadi kalian punya font-font tersendiri gitu ya? Ya ada font-font oke. tersendiri jadi kayak khasnya si ini mah gini gitu. Oh, fontnya tuh nggak ngikut yang ada di komputer misalkan pilihan enggak ya? Enggak. Itu mah memang ya ekspresi Flan dan teman-teman yang lain ya Iya. punya font tersebut ya. Oh gitu. Font-font tertentu lah kayak gitu. Si fontnya teh variatif gitu. Oh, fontnya teh variatif ya, enak ya gitu ya. Nah, oke kan Flan gini. Sekarang yang nggak sekarang juga sih sebenarnya udah lama juga ya. Tapi sebentar dah. Ini dulu lah kita punya sponsor ini. Apa ini teh? Derby Potato ini bukan dari Derby Romero ini. Ini tapi dari Dinan Paujan. Si Dinan ini Dinan bikin. Oh ini teh. Ya, Dinan bikin pabriknya di Gunung Batu. Pabriknya di Gunung Batu, pegawainya baru 1 orang. Si Dinan aja gitu. Tapi ini bisa langsung dicoba. Ini nggak bisa ya, makan ya ada kehalangan ya. Kayaknya bisa Tetes ya. boleh lah buat Cobain isi aja. perut, Boleh ini dibuka? Boleh buka aja. Ini jadi Derby Potato harganya 10.000 buat Flan dan teman-teman juga bisa lah buat sambil graffiti ya gitu kan. Iya. Warnanya Sambil bisa, ngemil ya. sambil ngemil itu kan warnanya oranye, ini putih bisa juga dipilok gitu. Nanti Bisa bisa. Tetes bisa. Oh, pilok kan warna-warni bisa ya gitu. Benar. Ini ada jadi cobain dulu baru bicara. Tadi kita bicara dulu baiknya. Dan ini mah jargon ini bukan jargon saya. Cerah dulu baru ngenyoh. Garung ngenyo sambil ini ngobrol sambil makan aja. Iya. Oke, puas ini. Jadi gini, Tadi itu baru Nah? Apa yang bahasa tertentu ya? ya font bahasa tertentu, font rahasia maksudnya itu teh. Font rahasia. Font rahasia itu memang akhirnya dibentuk fontnya tuh beda ya yang
kesimpulannya maksud saya gini, beda banget sama font yang ada di komputer, beda jelas ya. Beda itu menjelas. Jadi font itu yang diciptakan oleh teman-teman ya, teman-teman si Iya. Bomber sendiri kan ya. Bomber. Mungkin font rahasia lagi enggak Apanya? yang bisa diceritain tentang font rahasia ini? Apakah rahasia itu sesuatu yang memang orang lain nggak tahu ya, bahwa kita aja yang mungkin kayak seperti kode-kode lah, kemarin. kode-kode Bahasanya kode, tuh jadi ada kode angka kode togel gitu. Oh enggak. kode tertentu. Jadi emang kayak si penandaan suatu tempat kayak gitulah. Penandaan suatu tempat kayak gimana tuh? Kayak pernah ini enggak kayak aja Bob pernah dengar misalnya di rumah ini teh kayak ada tulisan ieu euy jigana ieu mah bakal dimaling kayak gitu. Oh, dicoret ya, bener. Bener. Ditandaan dulu mah Pernah disilang. dengar enggak? Ya. Oh, kayak disilang. gitu. Wah, iya Pernah. rumah bakal di Mm. itu pun sama kayak gitu. Kayak gitu lagi. Kayak gitulah. Cuman ada rahasia teh. Apa tujuannya berbeda-beda lah. Biasanya plan sama teman-teman nandain tempat itu untuk apa biasanya? Untuk melakukan aksi. Kalau graffiti mah lebih ke apa ya? Mungkin eksistensi sih balik Oh, lagi. eksistensi ya, Iya. nyarinya mah ya tetap aja ada eksistensi ya kita juga. Eksistensi. Plan dan teman-teman ada kompetisi nggak, maksudnya dengan kru-kru lain ya, bahwa ada nggak sih yang seperti itu gitu, si bomber-bomber itu kompetisi dalam arti kata, wah ini bomber yang saya nggak suka saya timpain, ada nggak kayak gitu, hal kayak gitu di dunia pergrafitian atau permuralan? Pasti ada ya. Yang Dan itu teh hal yang harus ada. hal yang harus Kalau ada di ya. graffiti kayak tiban-tibanan meureun ya bahasanya mah. Tiban-tibanan. Entah si tiban-tibanan itu teh setiap individunya teh pasti punya cara mainnya sendiri lah di jalan teh gitu. Pandangan dia tentang grafitinya pasti berbeda-beda. Oke. Berarti kalau misalkan karya Plan dan teman-teman dicoret sama yang lain, ya harus nerima aja gitu ya. Mungkin kalau nerima mah nggak terima misalnya teh. Kalau misalnya nggak terima mah ditiban lagi aja. Oh, ditiban lagi aja ya gitu ya. Jadi ditiban balik. wah, gambar saya ditiban, berarti cara untuk meluapkannya bukan dengan wah anak ini nih telepon, enggak, tapi tiban balik lagi aja gitu ya. Karena aturannya mungkin seperti itu ya. Karena ya mungkin mainnya gitu aja lah gitu. Tiban, kalau misalnya ditiban ya ditiban balik lagi aja. Enggak sampai yang gimana gitu ya. Baku hantam enggak ya. Tapi suka ada juga. Ada aja ya gitu teh. Oke. Ada aja. Rivalitas teh ya kalau di tema ya rivalitas. Gimana ya? Ya variatif juga permainannya teh aja. Variatif lah ya. Setiap individunya teh misalnya kayak gini ya. Kalau di jalan dalam misalnya pemilihan spot, terus spot ini teh spot adalah kayak mengakui kalau spot itu teh spot saya misalnya teh. Oh, ada klaim bahwa ini spot saya daerah sini gitu. Oh, ada ya. Bisa kayak seperti jadi itu ya. teritorial lah kayak gitu. Oh, bisa masuk wilayah teritori ya, Iya. yang iya wilayah saya nih gitu. Ya. Ntar ada yang lawan yang wah saya ngebom di wilayah teritori Plan misalkan, itu ada juga kayak gitu. Ada kayak gitu. Jadi kayak ya balik lagi ke eksistensi. Balik lagi ke eksistensi ya. Dan balik lagi yang ke kayak pemberontakan mungkin ya. Kayak si graffiti teh si keberadaannya teh emang kayak mau gak mau kayak mau gak mau, misalnya aja Bu tiba-tiba besok hari ini teh nggak lihat graffiti itu, terus tiba-tiba besoknya ada kayak anjing sih ada dia kan. Nah kayak gimana ya, si mau gak mau teh harus dilihat teh gambarnya teh kayak ya si keberadaannya teh iya benar. Keberadaannya teh dalam segi pemberontakannya teh ya kayak misalnya ini spot gak bisa diakses, gak bisa digambar, tapi saya gambarin kayak gitu. Oh, kayak gitu. Spot ini daerah terlarang tapi dicoba untuk ya masuk aja ke wilayah itu gitu untuk digambar. Itu kan lebih hal-hal kegiatan-kegiatan subversif ya, mengganggu ya, gitu. Mengganggu ya gitu. Entah dari visualnya, entah ke individu yang itunya digambarin kayak gitu. Kalau rumah orang pernah gambarin rumah orang? Wah, kalau sampai ke rumah privasi kayak gitu mah enggak ya. dulu sih. Oh, dulu pernah. Cuman kesininya
semakin belajar pemilihan spot tuh penting sebenarnya di rumah jalan. tuh ya, Ya kayak gereja, kayak masjid, kayak sekolah, piraku dicoret-coret. dicoret-coret ya, nggak etis lah ya, ada etika juga, norma ya. Oke, berarti ada etika dan norma juga ya, nggak bisa asal kita rumah tiba-tiba kita graffiti, ya kasihan juga ya, maksudnya ya janganlah gitu ya, kayak gitu ya. Ya kayak tempat-tempat ibadah sih lebih dihindari ya, ya jangan ya, kita pasti Plan dan teman-teman juga punya spot-spot tersendiri lah, dan udah tahu nih mana yang boleh dan nggak boleh. Kayak gedung-gedung heritage mungkin. Gedung-gedung heritage. Kayak di Bandung mah kayak gedung Merdeka, Afrika, gitu kan lebih dihindarin. Lebih dihindari ya, malah takutnya jadi bukan memperindah tapi malah merusak lah mungkin, seperti itu ya pandangan orang awam. Sebenarnya iya, lajim-lajim aja sih sebenarnya. Mau gambar di jalan, mau ngerusak, mau memperindah, itu mah punya persepsi masing-masing ya, masing-masing. Cuman lebih ke gimana ya, be smart untuk pemilihan spotnya itu. Benar-benar. Jadi itu mah Plan dan teman-teman aja be smart aja gitu ya, memilih spot-spot itu teh ya. Bisa aja misalkan gedung apa di Bandung ya memang bersejarah, tiba-tiba dihantam gitu ya, dibom gitu ya, nggak juga gitu ya. Oke, Plan, kita berbicara ke sepak bola nih. Memang yang nggak tahu juga sih, sependek pengetahuan saya memang di Bandung ini, nggak tahu ya, koreksi aja lah kalau salah, misalkan di Bandung ini tuh agak telat gitu Plan untuk melakukan graffiti atau mural tentang klub sepak bolanya. Kita kalau pandangan saya sih kita tertinggal dari Jogja, dari Jakarta. Dari Jakarta mereka sudah melakukan duluan. Nah di Bandung ini kayak yang nggak usah lah, ya baru sekarang lah kita melakukan. Akhirnya di tiap wilayah kan, Pak, kalau saya main ke Sleman kemana juga pasti tiap wilayah itu bikin mural tentang klub yang kebanggaan mereka lah, karena mungkin menunjukkan sebagai identitas gitu sebuah kota itu lah. Plan ada nggak harapan untuk saya pengen bikin misalkan Persib lah ya, ini dibuat muralnya sama Plan, ada nggak keinginan seperti itu, atau udah dalam proses sebenarnya? Sudah dalam proses itu, di spot-spot di itu yang di Cimahi Batas, Plan juga yang bikin. Iya itu, nah itu teh bisa disebut sebelum saya lebih mendalami si graffiti teh gitunya. Saya teh dulu teh pertamanya mah gitu, jadi dari awal bisa diceritain kan? Boleh. Jadi awalnya teh gini lah, kayak saya teh punya kru gitu lah, kru nonton bal-balan. Iya, oke. Adalah niban ini apa, kayak niban sebuah kru gede gitu di Bandung. Adalah si itu atau disebut aja gitu. Oh, bebas. Nah dari situ teh emang ya sebuah pembelajaran pisan gitu ya, dari situ teh niban, dan akhirnya didatengin sama rekan ada. Yang emang domisilinya deket lah dengan si tempat sekolah teh. Nah dari situ teh si rekan saya itu teh ngasih apa ya, kayak kamu daripada punya pilok, daripada kamu coret-coret aja gitu, mending dibikin kayak mural atau apa buat tim kesukaan kamu kayak gitu lah. Dia teh ngasih saran kayak gitu gitu. Nah di situ teh 2000 berapa ya itu? 2014 gitu. 2014. Tahu 2015. Bikinlah mural itu yang di Jalan Cilember. Oh, yang Jalan Cilember itu bikinlah, itu saat awal untuk ke klub ke Persib sendiri gitu. Awal lah, bisa disebut awal ya. Oke. Dan di Bandung teh emang jarang itu waktu tahun kan? Segitu juga nggak ada lah. Malah ada di Kosambi gambar buat ya yang bola-bolaan gitu picking, tapi pickingnya Kebumen. Oh, nggak yang di Bandung ya? Nggak. Oke. Ya memang maksudnya saya juga ngelihat memang Bandung ini agak tertinggal nih tentang mural untuk memperlihatkan ke orang yang lewat bahwa identitas kota ini tuh adalah klub ini gitu. Ya sebenarnya ada aja, cuman bisa kehitung gitu. Ya, nggak seramai yang memang banyaknya kan dalam gang gitu. Ya, nggak seramai yang terjadi di kota-kota lain lah ya. Nah kan supporter di luar juga banyak nih kan ya yang melakukan hal sama banyak teman-teman itu. Nah yang paling favorit apa sih buat Plan gitu? Misalkan saya ambil supporter ini, influence saya mah untuk di dunia bola mah gitu. Saya mah
Jerman ada apa Jerman. kayak supporteran Jerman ada si ini. Tapi lebih ke itu mah lebih ke identitas krunya sih si GBCB ada dari Saint Pauli. Oh, di Sang Pauli itu apa GCBC GBCB GBCB. JBCB Jukebox Cowboy. Oh, itu mah lebih ke firm mereka, kru mereka. Iya, kru mereka cuman Oh. dalam identitasnya mereka membawa si Saint Pauli. Semangat Ya, Saint Pauli gitu. biasanya mereka yang apa muralnya itu bentuknya tuh bentuk semangatkah atau apakah atau proteskah? Lebih ke mungkin itu kritik protes gitu ya sama ke identitas sih sebenarnya mereka cuman dalam bentuk font terus dalam spot-spotnya teh keren gitu suka pisan gitu. Itu yang menjadi influence plan sendiri ya. Sama lebih ininya teh ya dia dari Saint Pauli gitu. Oh, yang lebih mungkin agak dapat nilai plus ya. Yeah. Nilai plus untuk dunia supporter. Memang supporter Sang Pauli ini selalu dijadikan barometer lah ya buat teman-teman supporter di Indonesia untuk saat ini lah ya. Untuk baru-baru ini, baru-baru ini memang selain di Sang Pauli ada di Italia atau di Inggris, masih di Jerman juga ada FC Köln. FC Köln. Apa tuh ya, yang gitu? KOLN itu ya, kan? Apa tuh yang buat Flan akhirnya wah saya seneng apa karena gambarnya kah atau karena aksi mereka kah? Karena aksi mereka. Aksi mereka yang paling gila apa yang Flan tahu? Ya itu yang gambar satu gerbong teh habis gitu si gambar teh. Satu gerbong kereta habis sama dia gitu. Jadi ada kalau si di kereta teh kalau misalnya satu gerbong dihabisin gitu teh bahasanya bukan bahasanya apa ya kayak disebutnya teh whole train. Whole train. Whole car. Whole car. Whole car teh hooligan ngambil whole-nya teh. Whole WHOLE. Oh, whole. Jadi kayak whole teh meren kayak ngambil alih merennya kayak nyurim gitu. Whole teh just gitu. Tiba-tiba si kereta maju, aktif. Kereta aktif. Dia miloknya sambil lari-lari gitu. Enggak, jadi emang enggak satu orang gitu. Jadi ada bagi-bagi tugas lah kayak misalnya kalau di yang saya tahu mah ada dulu yang ngesketsa, ada yang ngisi, ada yang ngisi dalamnya, ada yang fokus di belakangnya, backgroundnya gitu ya. Terus ada yang balik lagi buat ngelain, terus buat ngelain gitu ya, buat yang ngegarisin itu. Ya. Terus ada lagi kayak buat si tim dokumentasinya ada. Oh, gitu. ada tim dokumentasinya. Malah tim pukulnya juga mereka ada. Oh, tim pukul bisa suatu saat dia ketemu rival atau ketemu petugas gitu ya. Gitu. Oh. Ada tim pukulnya. Terus skemanya berarti ya. Iya. Enggak main maksudnya spontan iseng. Dan karena kayak aktivitas ilegal itu kan merenya kayak kriminal tuh maksudnya mah. Iya. Jadi kayak kitanya untuk meminimalisir resiko jangka panjangnya tuh ya harus benar-benar organize gitu. Iya, harus diorganize. Lebih ke organized crime lah sih kemarin ya. Iya. Jadi biar kayak kalau misalnya ngebom di jalan mah kayak jalan iya sepina jam segini gitu ya. Terus kayak mungkin stokoir yang jaganya berapa orang kayak gitu. Oh, di ini dulu lah ya. Kayak dilihat-lihat dulu. Di riset dulu lah ya, di riset dulu sebelum aksi teh ya. Oh, ini segini. Bener ya itu ya. Lebih matang gitu biar ya itu minimalisir resiko jangka panjang. Ya, benar itu. Biar nggak ada. Biar nggak banyak orang tahu juga gitu bahwa keberadaan kita gitu. Oh, iya. Kita aksi jam berapa nih, kereta jam berapa, nanti kalau jam segini petugasnya ada berapa di mana aja. Nah, spot kayak gitu kamera titik ya. Ada di mana aja. Oh iya, titik kamera ada di mana aja nih buat nge-shoot aksi ini gitu ya. Sebenarnya sih lebih sampai ke Kituna gitu. Kalian ada arah ke sana enggak? Nyoba enggak, pengen enggak? Atau belum kayaknya di Indonesia mah agak ngeri juga tuh seperti apa? Pengen sih sebenarnya cuman gak ada temen. Gak ada temen. Ayo tuh temenin. Kan saya nggak bisa ke kamar. Ini buat yang lain kita yang buat pendengar. Oh iya, buat pendengar boleh nih datang ke Plan. Gak apa-apa gitu ngajak kriminal. Oh iya kan ini nganggap aja seni. Kalau misalkan Plan maling KFC jadi nggak boleh gitu. Nah ini kan ya mungkin Plan dan teman-teman menganggap ini adalah seni dan bentuk apa ya, dedikasi Plan dan teman-teman dedikasi untuk sebuah klub kebanggaan Kota Bandung kan seperti itu kan. Pendek pikiran kita kan seperti itu ya gitu. Jadi apa sih yang kita bisa berikan selain nonton, support, oh ternyata saya punya keahlian akhirnya untuk
ya bahwa ini nih saya pengen ngasih Bentuk suatu support dalam bentuk hal lain ya. support. Iya, iya, karena kan macam-macam, nggak hanya nonton di stadion hura-hura, tapi kan ada hal lain yang Ya memang kayak mungkin yang ngegambar mah kayak gini bentuknya graffiti, terus yang di musiknya sebenarnya. iya, iya, kan ada ya bagian-bagian itu tuh ada gitu. Iya. Mungkin Plan dan teman-teman memang apa ya bisa memberikan warna lah, memberikan warna. Misal nih kalau masukan ya, lihat Plan di stadion, ih spanduk nanti meni butut gitu ya. Terus aku saya ya digawean lah, mending bikin misal nih ya, Iya. bikin spanduk yang besar tapi satu gitu daripada yang banyak tapi hasil karya Plan dan Iya. teman-teman itu lebih wah Bareng-bareng keren. ya, Bareng-bareng. Ya untuk beren anak-anak gitu ya. Iya. Atau rekan ini. Iya, nonton. rekan yang mau bisa support ya bisa ya. Iya. Plannya misalkan kita nggak bisa gambar, tapi kan kita yang tadi, kita bisa pegang kamera, bisa kan itu memberikan ya partisipasi juga ya. Saya nggak punya kamera, saya punya duit ya bisa kasih support dalam bentuk materi, Iya. bentuk bahan seperti Iya. apa kan macam-macam, nggak harus pinter gambar juga ya Plan ya. Kayak gitu. Terus ini yang ada klub Jerman teh apa sih si Düsseldorf. ya apa Fortuna Düsseldorf Oh gitu. ya Fortuna Düsseldorf ya. Yang dia teh di 2000 berapa teh bikin koreografi di stadion. Jadinya koreografi ada background latar Kota dengan ya? kota. Terus Terus si etanya teh bikin lagi si Koreanya tuh yang maju tapi itu tuh kereta. oh kereta. Terus tapi ini mah di stadion gitu. Jadi iya ala-ala benar. kereta gitu, terus maju. Heeh. Tiba-tiba di dina teh ada yang lari gitu langsung ngebom. Oh, si kereta itu teh. Ya tulisannya tuh yang ultras gitu. Oh, iya Nanti saya lah, pernah ada lihat. mungkin bisa Nanti kita cari ya videonya buat Ya. memperjelas secara visual ya gitu. Nah si Fortuna Düsseldorf terus pernah ditiru juga bukan ditiru mungkin dijadiin bahan referensi. Iya, di referensi Bandung ya. gitu. Oh iya pernah ya. Dan Hembok. Fortuna Düsseldorf itu memang orang-orang kreatif karena saya sebelum tahu adanya mural seperti itu, dia si Fortuna ini juga pernah kerja disponsori atau kerjasama sama salah satu band punk di Jerman, Ya. apalah namanya pokoknya. Itu pernah memang agak unik gitu. Klub-klub Iya. Jerman itu memang agak unik. Antik ya. Beda sangat beda dengan mereka aturan 50 plus satunya di mana supporter yang memegang sebagian besar saham klub. Ya. Meskipun si supporter sendiri tidak tidak mendonasikan dalam bentuk uang, tapi menurut Federasi Jerman bahwa supporter ini adalah aset yang tidak bisa diukur dengan uang. Jerman tuh memang agak unik. Iya. Beda dengan Liga Inggris yang memang baku secara aturannya yang Iya. udah ATA. Jerman memang Tertutup mungkin ya. dan mereka juga salah satu yang melegalkan flare. Pernah Si si Jerman itu pernah saya baca melegalkan flare, akhirnya dicoba, cuman tetap misalkan flare nih dan teman-teman mau ke stadion, saya bawa ke si panpelnya, tapi harus laporan dulu. Saya bawa 50 flare, tempatnya di tribun utara misalkan. Nah nanti si pihak panpel ini ngasih pemadam kebakaran, maksudnya alat pemadam kebakaran gitu loh. Ada petugas. Ya, ada petugas yang mendampingi si orang yang bakar flare teh, misalkan flare teh yang bakar flare teh si A, B, C, D. Oke, nanti si A, B, C, D ini ditemenin nih sama yang si petugas ini. Oh iya. Dan itu teh ada kadar, kalau di Jerman silakan, tapi ada kadar flare yang memang misalkan nggak terlalu besar gitu si tingkat asapnya gitu, karena yang mengganggu kan asap gitu ya. Karena di Jerman bilang kalau hal-hal seperti ini dimatikan ya akan menghilangkan esensi dari sepak bola itu sendiri. Tradisi gitu. mungkin ya. Iya, kayak si Pyro Show gitu. Nah, Jerman mah mempertahankan hal itu tradisinya gitu. jangan sampai hilang gitu. Jangan sampai hilang. Secara sepak bola mereka apakah tertinggal dari negara lain? Enggak kan? Mereka maju gitu. Jadi nggak bisa disalahkan kalau supporter melakukan hal-hal kayak gitu. Wah, supporter kita mah masih kampungan. Enggak juga kalau menurut saya, karena disurakan kuno lain. Disurakan kampungan bla bla, gimana mau maju, kenapa nyalahin euforia supporter? Memang euforia supporter mah ya spontan apa adanya gitu ya, seperti itu gitu. Nah, kalian juga ada kreativitas yang memang bisa bisa diberikan lah untuk klub Kota Kebanggaan, misalkan di stadion mungkin nanti punya stadion sendiri bisa kan, itu kayak Ajax ya, supporter Ajax kan di mural tuh si stadionnya tuh ya. Iya, di gambaran gitu ya. Iya, nah kan senang ya, maksudnya si pihak klub juga ya di luar kan, kalau kita mah masih ya ada obrolan miring misalkan sekarang deket sama PT, enggak, cuman kita ikhlas aja di sana untuk pengen memperindah
stadion kita Ya. ingin menuangkan kreativitas kita kan daripada cocoretan ya. Kutip dulu mah ya gambar slang geuning ka rumahnya gitu ya. Iya. Anjir, itu nanti si mural nanti dina topi SMA. Wush here. Oh, nah, seperti itulah. Jadi memang Jerman lah ya yang Jerman sih influence lebih. untuk supporter bola mah lah ya. Mm-mm. Graffiti supporter Jerman ya. Satu Jerman, meren keduanya mah kalau dalam bentuk supporter yang gak gambarannya gitu Ya. Si Rusia 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 juga juga. keren itu ya. ada yang bandnya yang Moscow Dead Brigade. Oh ya, MDB ya, MDB. MDB ya, Moscow Dead Brigade itu. Itu keren-keren juga. Orang- Dan nyikat-nyikat kereta juga. Oh, nyikatnya kereta, medianya kereta juga ya Iya, maksudnya. ada di yang sini. keretanya juga gitu. Oke, dan memang kereta itu sangat dekat dengan supporter lah ya. Kenapa mungkin? Kenapa? Ini sih sebenarnya Atau mah apa, kayak ada- medianya tuh ya lebih gimana ya? Anjir, kayak lihat gambar sendiri tapi maju. Oh, iya, ya benar Kayak benar, gitu. iya benar. Jadi ada kita bikin misalkan Bandung Ciamis. Nah, Nah, kan sepanjang jalan tuh wih, gambar ya, kita lewat etanya. Tasik teh kan. Heeh. lihat, anjir ini gambar saha. Iya benar. Tapi sih kalau kesininya mah di kita mah pasti dihapus di deponya langsung. Oh, langsung di deponya sama PT KAI. Jarang lah ya. yang maju gitu, kecuali yang emang berhenti di stasiun mana, merenang disikat di itu juga, terus ya itu mah agak maju. Agak maju ya, tapi mudah-mudahan juga si perusahaan transportasi umum ya Iya. melihat Lebih bahwa melek merenang. lebih melek lah, karena kan nggak, ya oke lah desain eksklusif, tapi ada mungkin bisa ngasih space kereta KRD ya yang Bandung Cicalengka itu bisa ya misalkan berapa kru nih, 8 gerbong nih ya bisa Ya, dihias juga baik. seperti itu, lebih melek ya, lebih ya enak lah gitu dilihatnya kayak Lebih gitu. gitu-gitu aja ya. Gitu wae. Nah kalau secara graffiti jalanan nih, Ya. influencer itu siapa sih? Banksy kah? Secara gambar atau secara apalah gitu? Kalau graffiti mah lokal sih, Lokal. mah nggak ke yang luar. Nggak sih. keluar. Iya. Lokal siapa itu? Ada ya orang Bandung. Oh, ada Si orang masih Bandung. Kang Jured namanya tuh. Oh, Kang Jured, si A Jured. Dia Si A Jured itu ya. baik. Terbaik ya si A Terbaik, Jured ya. Dia teh kayak pionir oge di Bandungnya tuh nya tahun 90-an awal, 93 teh udah gambar dia tuh. Oh, si A Jured itu teh. Dan itu adalah salah satu influence Influencer diri ya. di lokal. Dulu sempat lihat gambarnya, padahal nggak tahu siapa dulu. Dan kesini-sininya ketemu kan kayak gitu. Ya. Kayak sebuah bukan pencapaian begini Iya. disebutnya. Kayak Itu karena yang di situ pasti akan ketemu sama orang yang memang ya dalam bidangnya dalam itu. bidangnya, apalagi dulu Flan ini lihat, oh ada Ajured ini sebagai sosok yang saya kagumi, ya pasti Iya. akan dipertemukan karena memang bidangnya di situ gitu. Iya. Eh, Lebih ke anjir ketemu oke gitu. Oh. Gambar bareng. gitu. Kamar bareng Terus ada satu lagi Bujangan Urban, ada yang Bujang Adi Urban. gambarnya teh kalau di jalan bunga. Oh ya, yang lagi rame ya sekarang mural-mural Iya. bunga, yang bunga matahari itu ya. Iya. Oh, oke. Ya itu wah terbaik itu. Terbaik ya. Orangnya emang bener-bener humble gitu ya. Ya nggak merasa bahwa saya yang udah punya nama, nggak gitu ya. Bener-bener ke mau kenal atau nggak kenal, terus yang baru tuh ngasih masukan, sharing. ngasih kayaknya lebih bagus gini nih kayak gitulah. Nggak ngejudge, oh mana jelek, nggak gitu ya, tapi lebih ke ngasih sharing, Iya. masukan ya Dan kayak gitu ya. yang kayak dulunya lihat di Instagram, lihat di Hmm. YouTube doang, terus sekarang kesininya gambar barengnya gitu. Masih muda nih, bisa kan nge-explore lebih lagi Bisa, ada, ada pencapaian kan, maksudnya wah saya harus ada di titik ini, dan setelah titik ini saya ada target Iya. lain. Namun ya di Indonesia paling besar komunitas graffiti itu di mana sih? Sebenarnya kalau sekarang mah ini mah sepengetahuan Iya aja lah ya. pendapat aja gitu. Kalau graffiti mah buat yang masifnya mah mungkin dalam regional Pulau Jawa lah gitu. Ada di Jakarta, Bandung, Jakarta. Jogja. Oh, itu Jakarta, Bandung, Jogja. Jakarta pelakunya banyak banget. Pelakunya banyak banget ya Jakarta. Bandung juga udah mulai banyak sih sekarang. udah mulai bermunculan ya, nggak malu-malu kan. Dan kalau Bandung kebanyakannya tuh bukannya kebanyakan ya, kayak ada gitu. Cuman si pelaku-pelakunya yang kayak dia kerja di sini, sekolah di sini.
nggak mengkotak-kotakan juga sebenarnya, cuman emang faktanya begitu gitu. Kayak si pelaku-pelakunya teh kebanyakannya ya kayak gitu. Iya. Cuman ya tidak ini juga gitu, cuman ya kayak ayolah gitu buat yang orang-orang sininya tuh lah. Iya. Lebih ke apa? Nge-graffiti gitu. Ya mungkin ada apa ya, kayak kalau mungkin lah ini mah nggak tahu lah, saya juga belum maksudnya nggak terjun juga ya di dunia Iya. mural street art seperti itu. Mungkin harus ada wadah ya, maksudnya bukan wadah ya, ada suatu movement lah yang memang memantik untuk orang-orang, oh ada ternyata ya bukan komunitas ya apa ya, itulah tadilah movement yang movement bulanan atau apa. Nah kan jadi ada rasa oh saya teh bisa ke gambaran, nah oh di sini nih tempatnya, mungkin selama ini ya nggak gitu atau seperti apa, saya juga kurang ngerti gitu. Sebenarnya kalau buat movement mah hampir setiap bulannya tuh di Bandung ada. Kalau buat tahun sekarang berupa apa itu teh? Berupa ini kayak kita teh open spot di mana gitu ya, buat jamming gambar gitu. Oke. Kayak sebutnya teh graffiti jamming gitu. Jadi siapapun boleh ikut gambar di situ, entah kamu dari mana atau siapapun gitu. Bisa di situ nanti jadi ada kayak buat tempat buat sharing, buat kayak kalau beli ini teh di mana ya? Terus kalau ini teh misalnya teh dalam bentuk cat sebenarnya si kepala pilot ada itu keluarnya kayak gimana sih? Kayak gitu. Ya benar-benar memang itu yang dibutuhkan tehnya. Jadi bertukar informasi itu. Ya bertukar informasi ya jatuhnya, benar-benar seru. Graffiti jamming pertama kemarin, terus kemarin sempat bikin acara ini pameran eksibisi art eksibisi gitu. Graffiti sih, lebih graffiti. Ke yang street art lah. Di mana itu teh? Di tempatnya mah di ini Sukasari, Sarijadi. Oh, Sarijadi. Oh, ini yang kemarin plan itu, Kasuasande itu. Iya, Kasuasande. Oh, Kasuasande itu jadi pameran beberapa karya teman-teman gitu. Pelaku graffiti di Bandung, Jakarta. Banyaknya mah Bandung, Jakarta, Tuban. Oh, Tuban, Jogja. Waduh. Berarti itu teh Kasuasande itu sebuah movement buat akan merespon dengan apa yang isu beredar di Bandung gitu ya, bahwa lagi marak-maraknya kan sekarang teh kayak mereka lebih tertarik membahas sebuah vandalisme gitu. Dan muncul stigma negatif kepada pelaku-pelaku graffiti. Kayak misalnya teh ya kita teh ngerespon itu dan pengen mengikis lah gitu stigma itu teh. Stigma bahwa para pelaku seniman jalanan ini adalah pelaku vandalisme gitu. Iya. Atau gimana? Mengikis pandangan buruknya lah gitu. Kayak kemarin teh bikin itu teh biar nih ternyata kita juga bisa kayak bikin karya kayak gitu-gitu kan. Pandangannya lain tuh kayak gambar di jalan sama di studio gitu. Iya benar. Kan? Beda ya. Nah dari kitanya teh emang pengen ke situ sih, biar publik teh melihat ke situ gitu, bahwa ini tuh ada potensi gitu. Iya ada potensi ya. Dan yang sendiri di dunia seperti ini tuh menjanjikan gak sih untuk ekonomi, untuk kehidupan ya, maksudnya ya untuk jajan, untuk mencari cuan lah gitu. Kalau untuk saat ini mah masih bersenang-senang sih. Masih bersenang-senang berarti plan dan teman-teman ya. Iya. Masih melakukan apa yang mau saya lakukan ya gitu. Ya, kumaha aing we lah gitu ya sekarang mah gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang mau digambarin mah boleh. Iya memang, tapi harus seperti itu, tapi cuman ya. Maksudnya kayak ada sebuah kafe atau hotel kan sekarang udah menjamur tuh ya si kafe-kafe itu, memang si entah konsepnya yang instagramable atau seperti apalah gitu. Mereka kan cari orang-orang yang bisa ngemural, akhirnya dibayar kan dari situ juga cuan ya lumayan ya. Dan di mana gitu hobi kita juga gitu kan di sana ya, hobi juga nyaduhnya hobinya dibayar itu tuh paling nikmat ya, benar paling nikmat atau intinya mah konsisten juga. Bener, harus, maksudnya mun cek bahasa Sunda mah kudu junun teh dilakoni. Kadang kan orang teh nggak kuat dalam prosesnya plan. Jadi di mana ya saya juga nggak mematahan ya, saya juga masih muda seumuran kita kan. Maksudnya gini, ketika orang teh lihat orang teh selalu udah sukses ya, enak ya kamu udah sukses.
Tapi orang tuh jarang lihat si ini teh waktu berprosesnya seperti apa, Nah, itu jatuhnya seperti apa yang ya. jarang orang lihat ya. Nah, orang teh ingatnya oh, Nyusiu geus beunghar anjing ngeuna. prosesnya tapi prosesnya nggak dilihat. Nggak dilihat padahal orang ini teh proses nantinya Jual orang mah nyusiu sombong balaga. Nah, kayak gitu padahal kita nggak gitulah harusnya mah ya plan ya mudah-mudahan plan memang konsisten aja di sini gitu. Mudah-mudahan kan bisa jadi nginspirasi ketika nanti udah usia 40 tahun bisa nginspirasi teman-teman dan mungkin anak-anak si muda. yang berterima kasih juga ke si Prung teh udah apa kayak nyediain wadah tuh. Iya, Bertukar informasi tentang si graffiti ini Iya, si ya. mural lah ya memang kita buat kayak untuk kedepannya untuk yang nonton atau yang dengerin teh mungkin bisa tertarik. Bisa Terus tertarik. Nanti adanya regenerasi. betul kayak iya gitu-gitu. nanti ada masukan juga biasanya di komen oh ini yang bener ya silakan aja atau kita kan ini pandangan dari Iya, kita ya ini mah. nggak ada Terbuka lah ya. terbuka bukan ini salah ini benar tidak tapi Enggak. kita ini mah lebih ke sharing kalau ada yang misalkan kurang setuju ya tinggal di komen aja lah ya Sebenarnya mah agak ada ya yang salah sama benar teh. nggak ada tuh Tergantung perspektif. masing-masing nah kan gini vandalisme atau seni kadang saya lihat coret-coret yang nggak beraturan itu kalau karena saya memang orang awam lah ya dalam dunia gitu anjir iya padahal kalau misalkan coret-coretnya nggak jelas Iya. misalkan tai misalkan apa saya ngukurnya ini vandalisme tapi kalau misalkan wah keren oh ini graffiti ini mural nah untuk vandalisme coret-coret itu juga maksudnya teh sebuah seni kah atau memang apa yang saya punya persepsi saya bahwa itu adalah vandalisme. Sebenarnya mah kalau dilihat dari si ininya si graffiti mah ya meskipun itu dalam bentuk coretan gitu ya, itu udah masuk graffiti. Oh itu udah sebenarnya. masuk graffiti Mau meskipun enak gak enak gitu ya. Ini mas pengetahuan. Ya. Dan ya balik lagi ke yang itu bisa disebut audiens sebenarnya kayak publik yang ngelihat dan langsung merespon tentang tulisan ini kayak gitu. Bisa disebut vandalisme dan bisa disebut seni itu kan karena ada respon dari yang lihat. Benar. Kalau positif berarti seni. Kalau yang kayak saya itu negatif karena coretan oh iya mah vandal merusak gitu. Lah seperti itu. Dan itu teh harus berbarengan kalau di graffiti teh kayaknya mah harus ada yang destruktifnya, harus ada yang bernilai seninya lah. Jadi harus jalan di tengah merenannya. Ya bareng gitu ya. Ya maksudnya enggak menyetujui tentang pengrusakan atau apa gitu ya. Oh iya. Ini mah kayak budayanya tuh dari dulunya tuh gitu kan. Oh iya. Jadi kayak mungkin yang tadi balik lagi tipe-tipe graffiti kan ada tagging. Iya. Ada yang throw up yang emang ngejar durasi kayak gitu. Itu biasa satu gambar ya. Biasa berapa lama sih? Kalau yang di jalan gitu, yang throw up 5 menit, 4 menit. 5 menit, 4 menit jadi itu. Jadi otak sama tangan tuh udah sinkron ya meureun ya. Plan sama teman-teman mah. Kan mun saya hese. Situasi juga, Li. Oh, situasi. Just kalau ada yang misalnya situasi tidak memungkinkan cabut. Oh, iya. Menghindari orang tahu aja sih sebenarnya. Tapi kadang kalau di ala cueknya mah ya cuek terus ada yang orang deketin. Ini teh gambar apa? Graffiti kayak gitu. Oh, iya. Kalau misalnya dia nggak nerima bisa diobrolin atau apa. Cuman lebih banyaknya kalau ya tadi balik lagi ke cara main. Kalau misalnya udah apa gitu ya. Selama masih bisa dinego, kalau nggak bisa nego ya cabut aja lah ya gitu ya. Intinya mah yang dilarang mah tetap ya rumah ibadah, sekolah dan gedung-gedung heritage itu ya bukan dilarang, maksudnya itu ada norma di sana lah yang Bismart lah ya. Ya Bismart ya. Bismart ya. Komunitas BMR, Beta Mati Rasa. Apa itu plan? Itu sebenarnya mah apa ya kayak graffiti crew gitu. Jadi kayak crew. Jadi dalam si individu graffiti ini sendiri itu dalam graffiti itu kayak ada krunya lagi gitu. Oh, namanya Beta Mati Rasa. Kenapa ngambil Beta Mati Rasa? Apakah karena sering disakit hatikan sama wanita akhirnya jadi mati rasa atau kenapa? Bisa jadi cuman maksudnya dari judul lagu sebenarnya. Oh, dari judul lagu ngambilnya itu. Dari lagu apa ya? Lagu Timur dah. Oh, lagu Timur. Kebetulan gini si BMR ini teh kemarin waktu itu teh ada yang satu krunya teh
disebut di kitanya teh Asep, cuman nama aslinya mah William apa? Dia teh orang Prancis. Oh, di Paris. Nah, dia teh suka gambar bareng gitu waktu kerja di Indonesia nya teh. Rentang 2-3 tahun gitu di sininya teh. Bareng sebelum itu mah tahun-tahun sebelum dia cabut lah. Bikin cruise nah. Oh, dia teh yang Iya. ngajakin. Bikin Si cruise. Asep ini teh. Si Asep Ya, namanya teh. namanya. Bikin cruise nah. Ini namanya Beta Mati Rasa karena si eta teh resep lagu eta gitu. Kalau nggak itu dangdut dia. Oh, dia teh si William ini teh. William Asep teh ya. Gox nama ininya. Oh, nama jalanannya atau Iya. apa ya? Gox namanya. Gox. namanya. Oke, Beta Mati Rasa teh berarti itu teh kelompok ya, kelompok Ya, kru graffiti ya, kru graffiti. Kalau di Bandung ada lagi mungkinnya bisa disebut juga lah si Band the Flowers. Band the Flowers. Itu mah kayak forum kayak dari kru ini yang ada di Bandung teh nyatu di si Band the Flowers. Oke, siap. Ya forumnya lah gitu. Forumnya yang ya. barengannya. Yang bebarengannya ya antar kru lah ya, antar kru ya. Khusus yang di Bandung. Khusus yang di Bandung ya. Pelaku-pelaku Oke. di Bandung. Di Bandung juga rame ya, udah mulai rame ya. Udah Udah mulai mulai rame. Nah, kalau Flan sendiri saat ini ada idealis nggak, merasa bahwa saya ada idealis yang misalkan ada yang nawarin pemerintahan misalkan mau diambil nggak? Kalau buat ke pemerintahan enggak sih kayaknya. Enggak. Iya. Karena apa? Bukan idealis, kayaknya masih ego mungkin. Ego ya. Oke, kita beri ego. Masih ego. Kalau misalnya ke pemerintah mah kayaknya Enggak ada ya. Kurang sih. Kurang ya. Enggak tahu sih sebenarnya, saya tuh menghindari anti ini anti itu. Oke. Cuman untuk saat ini saya belum siap aja. Ya, Itu ya. belum gitu. Belum aja, tapi mungkin suatu saat Flan tolong dong jalan layang bagusin nih kan lagi rame tuh. Iya. Oke aja sih gitu. Cuman kalau sekarang mas mungkin masih Tapi seneng. graffiti Iya, tapi graffiti gini. Oke atuh gas atuh kalau Iya. ya budget barengan budgetnya masuk. Terus biasanya kan kalau orang-orang pemerintahan mereka membatasi nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, ya kan? Malasnya kan seperti itu ya. Malasnya pemerintahan teh itu, Karena mereka pemikirannya kolot biasanya. ya dan karena mereka ya balik lagi ke siapa yang pegang modal sih sebenarnya gitu. pemerintahan teh. Padahal teh you have a money but I've got the soul ya. Ya. Kamu punya uang, saya punya jiwa anjir. I have the money. You have a money. Iya. But I got the soul. Iya. Ya, itu you have a money but I got the soul. Ya. Ya, orang boga hati ini mah nggak bisa terbeli dengan itu. uang. Ya. Meskipun ada yang hatinya tergadaikan kepada uang, ada seperti itu. Tapi memang orang-orang yang sulit itu gitu. Cuman yang beneran buat kerja sama ke pemerintah mah ya akses lah gitu. Iya. Kayak pengennya tuh ya kayak ngerespon sebuah apa gitu, kayak rumah susun beneran. Oh iya, bener rumah susun, bener kayak ya. Pengen ada cita-cita teh bikin sebuah festival gitu ya, ngerespon si rumah susun. Entah sari jadi atau apa gitu ya. Ya ada kan bener. Kumuhnya bener. Daripada ke pemerintah gitu kan nunggu gitu. Iya. Mending kita respon gitu sama murah atau graffiti dibagusin. Nah, gitu Pak. Siapanya berarti Pak Oden ya sekarang ya. Pak Oden tak itu Pak Oden. Jadi ya, kita teh punya anak muda yang kreatif. Tolonglah agak diberikan fasilitas, berikan kemudahan, berikan daya eksplorasi tinggi. Jangan pemikiran-pemikiran kolotnya tolonglah tertutup. Gitu ya. Tertutup. Ininya teh jangan iya gitu. Terus buat teman-teman klub bola juga di mana yang ada di Bandung atau di mana, berikan juga akses untuk mereka memberikan kreativitas kepada tim kebanggaannya, karena mereka ini ikhlas murni loh, tidak ada kepentingan untuk mencari uang di klub, enggak loh. Biasanya mereka tuh memang senang-senang, ada kebanggaan yang tidak bisa terukur dengan uang. You have a money but I got the soul. Gitu aja ya. Puannya setujunya saya juga. Setuju pisan Nah itu nanti akan konsisten itu biasa kan proses itu tergoda dengan hal lain, hal yang memang itu ya. Oh di dia ya emas nih yang picuanun gede ternyata ketika kita masuk di sana ternyata nggak ada. Iya. Kita balik lagi kasarnya kan kita lagi ngegali emas nih di sini, ya emas di sana. Wah kali itu ini impactnya nggak ada, kecewa. Pas balik lagi ke sini si tumpukan yang udah kita gali ketumpuk tanah dari awal lagi. Nah kan ini junun lah gitu. Wah gaya lagi saya nasihatnya. Nah ini kita udah ngobrol ya kesana kemari ya tentang sepak bola, tentang graffiti, tentang mural.
tentang apapun lah. Mudah-mudahan memang si teman-teman kreatif ini sekali lagi disupport oleh pemerintah yang ada. Terus memang UMKM juga sudah menggandeng teman-teman ya, UMKM itu dalam arti kata kafe, terus clothing ya, udah memberikan ya setidaknya wadah kreativitas kalian ya. Dan mungkin buat ya pemerintah mah meureun da misalnya teh gitu kayak Pasopati itu kan itu teh ruang publik gitu. Iya. Dan pemerintah juga itu teh termasuk publik juga gitu. Iya. Ya bebas kan tuh. Bebas kan ya. Oh iya. Biar setik-setik timpah iku ieu di blok ku ieu. Iya. Nah, mah pengennya teh bebaskeun we gitu. Iya, Kita juga tahu gitu enggak akan ini teh ruang publik teh ruang kita gitu. Iya, bukan ruang Anda ya. Siapapun bisa mengakses gitu. Kita bayar pajak meskipun saya telat wae bayar pajak. Gitu. Cuman ya itu ruang publik berikan ya tetap support juga teman-teman anak muda lah intinya gitu kan. Banyak yang di kita teh ya entah dari graffiti atau di bidang lain juga ya akhirnya mentoknya tuh karena ya bukan kita meminta support dari mereka, cuman ketika kita melakukan aksi ada pembatasan inilah jam malam lah atau sebenarnya itu tuh udah bukan resiko sih sebenarnya, sebuah konsekuensi kalau misalnya kamu mau gambar di ruang publik sih sebenarnya mah kayak misalnya gambar hari ini besok hilang gitu. Sebenarnya mah ya jangan marah ya, itu sudah itu mah emang ya konsekuensi namanya. Jadi kalau boleh mah dibedain lah gitu kayak mindset atau pikiran gambar di studio sama gambar di jalan mah beda gitu. Iya, oke. Karena di jalan mah ya hukum rimba, hukum alam ya. Iya, hukum rimba ya yang kuat yang bertahan maksudnya seperti itu. Iya, kayak gitulah. Ketika kalian ya itu tadi konsekuensi ketika kalian saya pengen mencurahkan kreativitasnya di sini, jangan sakit hati, jangan baper lah ya ketika ditutup sama jing karege nyieun peuting jual ditutup ya memang itu sudah konsekuensinya seperti itu. Kalau Ridwan Kamil kayak pernah ngomong gitu di caption Instagramnya kemarin merespon tentang mural-mural itu. Oh iya apa sih kayak dia bilang teh yang tahu tempatnya atau apalah yang tentang itu ya mural yang jadi perdebatan itu ya. Terus sempat juga kan dia naikin gitu. Ada gambar. Oh ada gambar sama teman sih ada. Oh. Ngerespon yang di mana itu gambar di mana? Di monumen apa reklame gitu yang mural is dead. Oh, mural is dead. Oh, itu gambar Plan dan teman-teman. Aduh, Pak Ridwan Kamil ya barangkalina Pak Ridwan Kamil. Ayo Pak berdialog Pak. Katanya ngajak gitu dialog. Ya, nah seperti itulah ya maksudnya kita biar enak lah. Entah itu teh ngajak dialog atau debat Pansus 2024 gitu. Ini mah biar dua arah aja lah ya gitu. Ya kan ngajak dialog ya, ayolah dialog Pak. Sama Plan ya nanti mudah-mudahan kita bisa memfasilitasi. Nah Plan gitu aja ya untuk obrolan kali ini ya. Udah cukup ya lumayan lah nambah saya pengetahuan yang saya nggak tahu banget gitu. Ya mudah-mudahan memang si Prung juga di sini bisa jadi sarana wadah yang bisa mensupport teman-teman Plan dan kawan-kawan ya. Informasi ya. Iya. Bertukar informasi. Oh iya, bertukar informasi. Betul harus jangan kita selalu mengedepankan ego bahwa saya adalah yang lebih dari kamu itu di bawah saya. Jangan seperti itulah. Kita mah harus tetap turunkan ego karena memang ya itulah untuk menumbuhkan sebuah regenerasi baru lah. Nah, iya. Ya kan si yang di atasnya tuh ya nurunin ego lah seperti itulah. Nanti Puat juga sama seperti itu ke yang regenerasi baru nih. Ya kan seperti itu ya. Oke, episode kali ini gitu saja ya. Semoga ya bisa jadi masukan buat teman-teman dan memang ternyata banyak pelaku kreativitas di Bandung itu nggak hanya musik, fashion atau apapun sampai street art juga ada. Pak Balatak di Bandung mah segala ada ya, segala aya nu arah raya lah. Negelo banyak gitu nu kararuat lempang aya barudak hiking ya berjam-jam itu kan gelona udah jalannya kuat udah gitu. Udah ada di Bandung mah macam-macam lah. Dan pokoknya mah gitu aja untuk episode kali ini. Saya Jebo, saya Plan. Dadah. Bye.